rumah yang ditempati orang tua adalah sang anak yang membuatnya. Ketika orang tua meninggal, apakah itu menjadi objek harta warisan? Baik, sebelum kami lanjutkan, silakan di-share dulu video ini ya, agar bisa ditonton berulang-ulang ya. Jangan lupa untuk di-share, di-tag orang yang ada kasus serupa ya. Dan jangan lupa follow akun ini untuk belajar urusan secara mudah dan happy. Baik, jadi tidak hanya kepada orang yang bukan hubungan keluarga saja, akadnya harus jelas. Kepada keluarga inti ya, itu juga harus jelas akadnya. Orang tua kepada anak, ya, anak kepada orang tua, suami istri, istri suami ya. Begitu juga sesama anak ataupun sesama saudara, itu harus jelas akadnya supaya tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Nah, dalam kasus ini akadnya bisa kita lihat, kita tinjau dalam 4 macam ya. Pertama, hutang. Misalnya si anak tadi menghutangkan kepada orang tuanya, memiliki rumah tadi, akadnya adalah akad hutang. Nah, ketika wafat itu tetap harus dibayar ya. Andai kata anak tadi tidak mengikhlaskan misalnya, ya itu menjadi hutang dan wajib dibayar dari harta peninggalan yang lain dari sang orang tua. Kalau tidak ada, seandainya mau mengikhlaskan ya sudah ikhlas ya, artinya itu tak milik dari si anak. Yang kedua, bisa jadi itu syirkah ya, syirkah amlak. Ya, dalam hal ini syirkah bersama-sama dalam memiliki sebuah kepemilikan. Misalnya tanahnya tanah orang tua, yang bangunannya bangunan anak. Nah itu kan terjadi syirkah amlak ya, atau bahasa kitanya gunung gini. Ada kepemilikan yang mencampur, tanahnya tanah orang tua, bangunannya bangunan anak. Nah, maka dilihat ditinjau lagi, oh ternyata 50-50 deh, kita pukul rata 50%, 50% persentasenya. Maka ini artinya bersyirkah amlak. Maka ditanyakan lagi kepada anak tadi, ya itu yang diwariskan adalah tanahnya. Nah bangunannya itu bagaimana? Apakah bangunan mau minta diganti ataupun bangunannya mau dihibahkan dan menjadi hasil warisan? Ya itu tergantung daripada sang anak yang memikirkan rumah tadi. Kemudian yang ketiga dalam kondisi kalau akadnya akad hibah. Nah, artinya sang anak tadi sudah menghibahkan nih, nah saya hibahkan pada bapak saya ya, ini sebuah rumah. Artinya itu sudah berpindah pemilikan dari anak ke orang tua tadi kan. Nah orang tua ketika meninggal ya itu menjadi objek harta warisan karena sudah resmi menjadi milik dari si orang tua, milik dari si mayit. Yang keempat, kalau kondisinya akad itu adalah anak itu hanya meminjamkan. Dalam arti ini, dalam arti misalnya semuanya tanahnya milik anak, bangunannya juga milik anak. Maka daripada itu terbengkalai, tanah dan bangunan terbengkalai, tidak ada yang tempati, silakan orang tua tempati sampai nanti orang tua wafat tidak ada lagi, maka akan diambil alih dari si sang anak. Maka itu jelas itu bukan jadi objek harta warisan dan tidak perlu dibagi ya. Maka di sini juga harus jelas, makanya saran kami perjelas akad dan juga harus disampaikan kepada semua ahli waris agar tidak terjadi konflik ataupun sengketa di kemudian hari masalah warisan ini ya.